Ya, untuk memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa ketua kelasnya. Siap, rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Ada yang ngantuk tidak? Iya. Ya, alhamdulillah senang mendengarnya ya. Coba tolong dicek adakah teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, betul? Ya, lengkap ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh berdiri? Ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya boleh sikapnya begini semua, yang kanan? Yang kanan begini? Sebelah kanannya? Ayo. Ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk lagi. Ya, anak-anak hebat. Ya, sengaja hari ini Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita pada pembelajaran minggu lalu. Ya, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, apakah anak-anak masih ingat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Masih ya. Kalau sila pertama mengandung nilai apa ya? Iya, nilai ketuhanan. Sila yang kedua? Kemanusiaan. Sila yang ketiga? Persatuan. Sila yang kelima? Keadilan. Sila yang keempat? Kerakyatan. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin tahu, Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila? Ini juga sudah pernah disinggung ya pada waktu itu ya, dan juga sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 5. Ya, coba di sini adakah yang bisa memberikan contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama? Ada? Oh iya, silakan Dinda. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah, hebat sekali jawabannya. Betul. Ya, itu contoh dari penerapan sila ketuhanan. Bagaimana dengan contoh penerapan sila yang kedua?
Ada? Iya, silakan Tiara. Menjenguk teman yang sedang sakit. Oh, Masya Allah, ini juga tepat sekali. Menjenguk teman yang sakit. Betul ya anak-anak ya? Iya betul. Anak-anak senyumnya dong ya. Sila yang ketiga contohnya ada yang bisa memberikan? Saya Bu, Oh iya boleh Saskia. bangga memakai batik. Ih benar, bangga memakai batik adalah salah satu contoh dari penerapan sila persatuan Indonesia ya, yang mengandung nilai-nilai persatuan. Bagaimana dengan contoh penerapan sila yang keempat? Saya Bu, Ryan. memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Bagus. Sudah pernah kita laksanakan ya waktu itu ya? Iya, betul sekali. Betul. Dan yang terakhir, bagaimana dengan contoh penerapan sila yang kelima? Ada yang bisa memberikan contohnya? Iya, gitu ya. Tidak bersifat boros. Tidak bergaya hidup mewah. Kita harus berhemat, betul. Itu adalah penerapan dari sila kelima. Ya, nah anak-anak, baru saja kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Di situ kan ada lirik yang berbunyi Pancasila dasar negara, gitu ya. Nah, ada kata dasar negara di situ. Sekarang Ibu ingin tahu apa sih yang ada di bayangan kalian, atau apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar kata dasar negara? Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa, salah nanti Ibu perbaiki, boleh? Boleh kalau ada yang tahu dasar negara itu apa? Saya Bu, Oh ya, boleh, boleh Danu. Apa? dasar adalah landasan atau fondasi Bu. Dasar adalah landasan. Wow, keren. Landasan atau boleh juga pondasi. Jadi dasar negara kalau kita artikan secara bahasa, dasar negara adalah landasan negara atau pondasi negara. Nah, betul. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, namun ya, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ditunggu. Ya, ini dia anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran menguraikan Iya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi supaya kita lebih semangat ya, ayo kita berdiri lagi ya. Kita berdiri lagi untuk melakukan ice breaking. Ya, silahkan anak-anak. Ice breakingnya apa? Ya, kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila pakai gerakan. Sudah hafal gerakannya? Iya, bisa kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Supaya kita lebih konsentrasi lagi, mari kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Boleh duduk lagi anak-anak. Ya, Ibu akan memaparkan materinya.
Ya, ini dia materinya, memahami Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak terlihat semua materinya yang ada di depan? Yang di belakang kelihatan anak-anak? Samping kelihatan ya? Tidak terhalang ya? Ya, baik. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah memahami Pancasila sebagai dasar negara, ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang di situ menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hafalkan ya Pancasila ya. Ya. Selanjutnya, nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah hal pertama yang dipikirkan dan dimusyawarahkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, dalam kedudukan ini, Pancasila menjadi kaidah fundamental yang mengandung nilai-nilai universal yang dibutuhkan dalam menyusun sistem kenegaraan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Selanjutnya, nah, rumusan sila-sila Pancasila ini tidak dapat diubah oleh siapapun anak-anak, termasuk tidak boleh diubah oleh DPR maupun MPR. DPR singkatan apa ya? Dewan Perwakilan Rakyat. MPR? Apa yang terjadi jika dasar negara ini diubah? Iya, ikatan kesepakatan sebagai bangsa yang bersatu akan pudar dan akibatnya negara akan runtuh atau akan hancur. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, yang pertama, Pancasila sebagai dasar untuk menata sistem kenegaraan. Yang kedua, sebagai dasar untuk penyelenggaraan sistem dan pengaturan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, dan juga sebagai dasar kesepakatan yang menjaga kebinekaan masyarakat. Ya, demikian tadi pemaparan materi kita pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan? Silahkan. Kalau ada, oh iya, Vicky. Apa sih yang dimaksud dengan kaidah fundamental? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Vicky bertanya apa yang dimaksud dengan kaidah fundamental. Apakah ada di sini yang mau membantu Ibu menjawab? Tidak ada? Baik, Ibu jelaskan. Jadi kaidah fundamental itu ya, Vicky dan anak-anak, adalah pemikiran dasar, ya. Pemikiran dasar siapa? Pemikiran dasar para pendiri bangsa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk DPR ataupun MPR. Kalau presiden boleh nggak merubah? Tidak boleh juga. Kalau ibu, apakah boleh merubah? Iya, apalagi ibu, ya. Tentu saja tidak boleh, ya, karena merupakan kaidah fundamental. Jadi kaidah fundamental itu adalah pemikiran dasar, ya. Demikian, Vicky, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Oh iya, boleh Siti. Universal itu apa? Universal, terima kasih. Universal itu merupakan kata sifat ya.
artinya bersifat umum. Apa maksudnya bersifat umum di sini? Bersifat umum di sini maksudnya Pancasila itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya, termasuk kita. Ya, begitu Siti. Sudah jelas? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu punya sebuah video pembelajaran. Ya, Ibu akan memutarkan sebuah video. Anak-anak silakan disimak ya. Silakan ditunggu. Ya, disimak ya. Pancasila sebagai dasar negara. Kalian pasti tahu bangunan, kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti tahu pohon, kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghujam ke dalam tanah, menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh penamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduk yang dengan keragamannya. Maka, perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dan, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi negara Indonesia, dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD RI tahun 1945, pada alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada kalimat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. Maka, dalam pasal 29 ayat 1 UUD RI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai ketuhanan. Misalnya, negara membolehkan ateisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila ke-1. Masih fokus? Masih fokus? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa.
Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebaliknya, negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyebutkan nilai-nilai untuk salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagian warga negara. Sebaliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/1978 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sekarang menjadi paham kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam kehidupan di sekolah, kalian bisa mempraktikannya ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam lingkup organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Lakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan organisasi. Ketua OSIS tidak boleh otoriter memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pengurus OSIS lainnya. Demikian videonya. Apakah disimak dengan baik videonya, anak-anak? Disimak dengan baik? Videonya tentang apa sih? Pancasila sebagai dasar negara. Sebentar, Ibu matikan dulu. Nah, di dalam video yang tadi kalian saksikan, ada informasi apa saja sih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya. Pancasila ada di pembukaan UUD 1945. Hebat sekali. Pancasila ada di pembukaan UUD 1945. Emang iya ya? Betul kan? Iya, betul sekali. Ada informasi apa lagi anak-anak selain itu? Ya. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Betul, memang hari ini kita akan mau membahas itu. Ya, ada lagi? Ya, betul. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, ada ya tadi ya di situ. Ya, tepat sekali anak-anak. Ya, berarti anak-anak benar-benar sudah menyaksikan video yang tadi Ibu putar dengan baik. Sekarang apakah anak-anak sudah mempunyai gambaran umum tentang makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Sudah belum? Sudah? Betul sudah memiliki gambaran umumnya? Wah, kalau begitu anak-anak ya, setelah ini kita akan belajar lebih dalam mengenai makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, oleh karena itu sekarang anak-anak silahkan untuk bergabung ya dengan
kelompok belajarnya ya. Silakan anak-anak duduk bersama dengan kelompok belajarnya sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya. Boleh dimulai dari sekarang anak-anak ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Sudah duduk dengan teman satu kelompok? Sudah? Iya. Nah, anak-anak, nanti ibu akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak semua. Nah, lembar kerja ini nanti tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan secara diskusi kelompok. Ya, bisa dipahami anak-anak? Iya. Nah, selain akan memberikan lembar kerja, ibu juga nanti akan memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak. Ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerjanya dulu. Yang untuk auditori duduknya di mana? Ya. Mana lagi auditori? Ya. Ini visual ya. Visual mana lagi? Oke. Visual. Kinestetik apa? Ini apa kinestetik ya? Kemudian ini ada infografis. Infografis untuk yang visual. Untuk yang kinestetik ini ibu ada mainan balok. Ya, ini mainan baloknya. Anak kinestetik sebelah mana lagi? Ya. Ya. Coba anak-anak sekarang tolong dipersiapkan alat tulisnya. Dan juga buku bacaan yang kalian miliki. Ya. Siapkan pulpennya, kemudian buku bacaannya juga disiapkan. Tolong anak-anak ya diskusi dengan baik ya dan tertib ya, karena nanti ada waktunya ya. Jadi tolong diselesaikan sesuai dengan waktu ya. Coba dilihat LKPD-nya ya. Di situ ada nama kelompok kan anak? Ada nama kelompok? Silakan diisi nama kelompoknya dulu. Yang mengisi boleh salah satu teman saja. Yang lain boleh dibantu. Lalu nama anggota kelompoknya juga ditulis. Nama anggota kelompoknya ditulis? Ya, ditulis dong. Ya. Nama lengkap ya, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu nama lengkapnya siapa, dikasih tahu. Ya, kalau bisa nama lengkap ya, sayang. Ya. Ditulis semua nama-nama anggota kelompoknya ya. Masih menulis? Ya, sini.
Sudah ini? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai, Nak? Sudah menulis nama anggota kelompoknya? Nah, kemudian coba perhatikan lagi lembar kerjanya, Nana. Setelah nama anggota kelompok, di situ ada tujuan kegiatan, betul? Nah, jadi nanti dibaca tujuan kegiatannya apa supaya kalian lebih paham. Lalu yang di bawahnya ada instruksi kegiatan. Ada instruksi kegiatannya? Nah, instruksi kegiatan ini berbeda setiap kelompok sesuai dengan gaya belajar. Untuk yang auditori, ya, untuk yang auditori ini nanti, bisa memutar ulang kembali video yang ditayangkan ya. Handphonenya disiapkan? Ada. Yang ini ada, handphonenya sudah disiapkan. Nanti Ibu kasih tahu linknya ya. Dan kalau tidak jelas yang auditori nanti bisa bertanya poin-poinnya secara langsung pada Ibu ya, Ibu jelaskan. Ya. Untuk yang auditori, jadi nanti bisa menonton kembali tayangan ulang videonya. Kemudian yang untuk visual diamati gambar infografisnya. Ya, jadi nanti pertanyaannya yang harus dijawab itu informasinya ada di sana. Ya, atau anak-anak juga bisa mencari tambahan informasi dari buku bacaan yang kalian miliki. Nah, lalu untuk yang kelompok kinestetik ya, itu diminta untuk menyusun mainan balok. Boleh disiapkan dari sekarang. Nah, mainan baloknya boleh dikeluarkan dari tempatnya ya. Nah, jadi instruksi kegiatannya silahkan dibaca dengan baik, lalu diskusikan dengan teman ya. Hasil diskusinya ditulis di lembar kerja. Nah, yang lain, teman-teman yang lain nanti bisa ikut menyalin juga di buku catatannya masing-masing. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, silahkan. Ya. Iya, bisa ditonton. Ya, iya Nak. Ini ditulisnya ke Ibu. Ini kamu kelompok apa? Kelompok, berarti kamu kelompok auditori 2. Iya. Ini nama kelompoknya ditulis apa? Oh ya, visual 1. Yang Vidya kelompok auditori 1 ya Nak? Iya. Iya, betul. Nah, silahkan ditonton, coba lihat linknya, tahu buka YouTube-nya. Coba ditekan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, coba diketik. Coba ke bawah, pelan-pelan. Pelan-pelan coba. Ada kuotanya nggak? Ayo, coba. Pancasila sebagai dasar negara. Coba sini Bu, lihat. Lebih. Ya, ayo disaksikan bersama-sama ya. Mendekat. Capeknya kan cuma 1 ya. Ya, bagaimana, ada kesulitan? Ini anak ditulis nama ininya, nama panjangnya ya sayang. Ada nggak yang tahu nama panjangnya Desi siapa? Desi, Sri. Ini Atika juga ya. Pokoknya lembar kerjanya diisi dengan lengkap ya anak-anak ya. Iya betul. Yang lain ikut membantu ya.
Ya, ikut membantu pendapatnya ya. Nah, iya sudah disusun. Lalu tadi diminta apa? Iya, digoncangkan. Gimana goncangnya? Ah, betul. Nah, dilihat, diamati bagian mana yang paling mudah runtuh. Ya, dijawab tadi apa, dimintanya apa? Nah, kan diuji coba, memberikan goncangannya sudah. Lalu amati tadi bagian bangun yang paling mudah runtuh itu di bagian apa? Ya, di bagian atas kah? Atau di bagian bawah? Ya? Ya? Ya kalau mau dicoba lagi, bisa disusun lagi, terus digoncangkan lagi. Boleh? Ya. Tapi fokus kalau sudah pengerjaan ini juga nggak apa-apa ya. Dilengkapi ya. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Ya, apa nak? Ini boleh di bawahnya, Bu. Iya, kalau nggak muat juga ke belakang boleh. Ya, ya, iya. Suaranya kenceng dong. Saya. Apa nak? Ada apa? Iya, 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 nanti tolong dibantu temannya ya untuk mengisi hasil diskusi. Jadi pertamanya, berarti hasil diskusi dari kelompok kinestetik adalah, gitu ya. Jangan lupa di atasnya tulis nanti hasil diskusi dari kelompok visual adalah, gitu ya. Sudah? Belum. Oke. Tunggu. Ya sayang. Boleh. Ayo sekarang silahkan ditulis Bu. Anak-anak 3 menit lagi ya anak-anak ya. Nah, diselesaikan ya nulisnya ya. Sudah Fit ya. Ayo coba. Boleh di belakangnya boleh. Ya. 3 menit lagi anak-anak.
Tulisannya yang jelas ya, supaya nanti pada saat presentasi ya, jadinya tidak salah. Ya. Dua menit lagi sayang. Ya. Sudah, sekarang fokus ke membuat ini. Danu, fokus ke membuat ininya. Dibantu temennya. Untuk mengisi LK-nya dulu. Dilengkapi. Nana, sampai dengan kesimpulan tolong diisi ya, Nana ya. Kesimpulannya juga tolong diisi ya, sampai kesimpulan ya. Lebih cepat lagi nulisnya. Nulisnya lebih cepat lagi. Kamu nulis di buku tulis semuanya, disalin dari situ. Ya. Dicatat. Kamu ikut mencatat juga. Iya. Ayo, jangan dibaca, bantu temennya. Kamu ikut mencatat juga. Kesimpulannya juga ya, tolong dibantu ya, dikasih kesimpulannya ya. Kamu ikut mencatat, sini, dilihat sini, ke sini kamu. Ke sini, ke sana. Nah, dibantu temannya. Sini, Yohenda. Dibantu temannya untuk kasih kesimpulan. Ya. Ya, Nak, ada. Kenapa? Ya, pakai kesimpulannya juga ditulis. Kesimpulannya juga ditulis. Kamu nulis di sini. Ya, nanti temennya bantuin ya, bantuin Ryan, jangan sendirian. Oke. Ayo, sekali sedikit lagi, udah hampir selesai. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan presentasi ya. Ayo dirapihin. Dirapihin hasil diskusinya, LK-nya diisi lengkap. Nanti hasil diskusinya akan disampaikan ke depan. Setiap kelompok silakan menunjuk salah satu temannya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Kalau sudah selesai dipakai, tolong dirapikan lagi mainan baloknya ya. Danu, Fahri, dirapikan lagi ya mainan baloknya ya. Nah, masukkan lagi ke tempatnya. Udah sampai sila keberapa? Ayo. Yang kinestetik udah selesai LK-nya? Auditori sudah, Nak? Belum? Ayo, sedikit lagi ya, silakan. Lebih cepat lagi, Nak. Nanti bantu dibacakan. Oh, ini Nan. Ya, boleh taruh di lemari aja. Ya, lebih cepat lagi. Kita mau diskusi. Ya. Ya, itu udah hampir selesai ya. Oke, bagus.
Ayo semangat, semangat. Semangat. Udah sampai sila keempat ya. Nah, ya. Iya, sila kerakyatan, sila persatuan. Iya. Yang di sebelah sana sudah selesai. Nah, dirapikan ya. Nanti kalau sudah masukin ke lemari aja. Yang ini udah selesai sayang. Sudah. Coba lihat. Oh iya. Oke, ya, sip. Semangat, semangat. Ya, sedikit lagi. Ya, oke. Kalau sudah selesai, ini sedikit lagi kelompok auditori. Ya, oke. Sip. Oke, udah semua anak? Sudah semua diskusinya? Oke, baik. Sebelum kita presentasi supaya kita lebih segar dan semangat, boleh berdiri dulu anak-anak. Kita mau tepuk 1, 2, 3, 4 dulu. Ya, semuanya. Ayo semangat. Ya, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Siap belajar berarti kita siap presentasi. Kelompok mana duluan nih yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok siapa dulu? Siapa yang sudah siap? Siap? Gitu ya, sudah siap? Ya, good. Oke, siap. Boleh ke depan anak-anak, yang lain boleh duduk dan memperhatikan. Sebelah sini, depan sini. Ya, anak-anak memperhatikan, lalu nanti anak-anak boleh menanggapi atau kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke kelompok auditori ya. Silahkan, suaranya lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitia mewakili kelompok belajar auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah melihat tayangan ulang dari video dan juga penjelasan langsung dari ibu guru, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Makna Pancasila sebagai dasar negara dalam menyelenggarakan negara yaitu 1. Sila ketuhanan bermakna memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan harus berdasarkan pada nilai ketuhanan. 2. Sila kemanusiaan bermakna dalam menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. 3. Sila persatuan bermakna dalam menyelenggarakan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa dan tidak boleh ada kebijakan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. 4. Sila kerakyatan bermakna dalam menyelenggarakan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter. 5. Sila keadilan bermakna bahwa dalam menyelenggarakan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan anak-anak, silakan boleh. Saya Bu. Oke, silakan boleh berdiri. Nah, yang lebih keras lagi sayang. Vidya, aku ingin bertanya apa yang dimaksud dengan otoriter? Apa yang maksud dengan otoriter? Silakan dijawab. Otoriter artinya
Iya betul. Jadi otoriter itu sewenang-wenang. Jadi sewenang-wenang itu maksudnya apa sih? Seenaknya. Jadi pemerintah tidak boleh seenaknya atau sewenang-wenang kepada rakyat. Begitu Atika, bisa dipahami? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Kembali lagi ada? Ada lagi? Bu, Iya. Yang keras suaranya? saya ingin bertanya, apa yang dimaksud disintegrasi? Ada yang bisa menjawab? Ya. Disintegrasi kata Yuhenda adalah perpecahan. Perpecahan apa ya, Yuhenda? Perpecahan perpecahan bangsa, Ryan. Jadi disintegrasi artinya perpecahan bangsa. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Yuk, boleh. Ada lagi? Ya. Ada lagi tidak yang mau ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok belajar auditori. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih tepuk tangannya yang meriah mana? Ya, terima kasih, silakan duduk kembali kelompok auditori. Ya. Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok mana yang mau ke depan? Ya, iya boleh silakan. Maju semuanya nak. Ya, silakan ini yang membacakan di tengah. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan dari kelompok visual akan menyampaikan hasil diskusi kelompok visual setelah kelompok kami mengamati infografis yang diberikan. Maka hasil diskusi kelompok kami adalah sila ke-1. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya kepercayaan yang berbeda. Sila ke-2, menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan keadilan antar manusia. Ya, Sila ke-3, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga Indonesia meskipun terdapat banyak perbedaan. ya, Sila ke-4, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan negara melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. ya, Sila ke-5, menjamin keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari kelompok visual. Apa ada yang mau ditanyakan? ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, boleh berdiri dulu. apa sih contoh dari sila keempat yang rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan? Ada yang bisa menjawab? Ya, ya. Jadi contohnya misalnya rakyat ikut pemilihan untuk memilih presiden, memilih wali kota ataupun memilih RT. Jadi begitu Dimas. Ya, seperti itu jawabannya. Bagaimana Dimas? Ya, contohnya pemilihan kepala negara, pemilihan lurah, atau pemilihan ketua RT. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang kinestetik silakan maju. Ya, ayo. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, mewakili kelompok belajar kinestetik 2. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami menyusun mainan balok menjadi bentuk bangunan, lalu kami mencoba memberikan guncangan pada bangunan tersebut. Kami amati, ternyata bagian bangunan yang paling mudah runtuh adalah bagian yang di atas. Bagian bawah atau fondasinya tidak mudah runtuh. Jadi, jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai Pancasila
jika diterapkan membuat negara Indonesia menjadi kuat. Sebaliknya, jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan, maka negara Indonesia akan hancur. Ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oh iya, mau nanya apa sayang? ini Bu, di sini kan ada pertanyaan. Apa pentingnya bagian bawah atau fondasi bangunan? Tadi belum diuraikan. Oh, belum dijawab. Coba tolong dijawab, Dinda. Baik Vicky, jadi begini. Fondasi dalam suatu bangunan sangat penting karena membuat bangunan menjadi kuat. Ya, bagaimana sudah terjawab? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada. Ada Bu, sudah bagus dan jelas. Oh, mantap. Baik, kalau gitu silakan ditutup. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, demikian presentasi dari saya perwakilan kelompok belajar Kinestetik 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau kembali ke tempat sayang. Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak ya. Ibu bangga ya melihat keberanian anak-anak yang dengan percaya diri ya menyampaikan hasil diskusinya ya dengan penuh rasa semangat begitu ya. Ya, alhamdulillah karena tidak semua orang bisa bicara di depan orang banyak ya. Makanya ini butuh keterampilan berbahasa yang baik ya. Sekali lagi terima kasih anak-anak ya atas presentasinya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kira-kira dari yang sudah Ibu paparkan materinya, dari video yang sudah ditonton, dari hasil diskusi dan presentasi, apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Coba tolong dibacakan sama kelompok auditori. Kesimpulannya apa anak-anak? Coba boleh dibacakan, boleh berdiri sayang. Kesimpulannya apa menurut kelompok auditori? Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Ya, boleh. Yang kelompok visual? Boleh dibacakan? Ya, silakan coba berdiri. Apa kesimpulannya? Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat. Boleh ada sini? Apa? Pancasila sebagai? Pedoman hidup masyarakat. Ya, boleh, bisa. Yang kelompok kinestetik? Iya, coba lebih keras suaranya sayang. Kesimpulannya adalah dasar negara membuat negara menjadi lebih kuat. Iya, betul sekali. Jadi, kalau mau kita simpulkan, kita gabung saja ya dari kesimpulan teman-teman kita yang baru saja menyampaikan kesimpulannya. Boleh dicatat anak-anak kesimpulannya, dicatat di buku catatan masing-masing. Kesimpulannya adalah Pancasila apa tadi sebagai dasar negara mengandung makna sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Kelihatan dari belakang? Kelihatan. Serta merupakan dasar dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Ya, seperti itu ya anak-anak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan anak-anak, boleh dimasukkan buku catatannya. Kemudian tadi hasil diskusinya boleh dikumpulkan kepada ibu. Ya, kita mau tes formatif ya anak-anak ya. Boleh, ini hasil diskusinya. Ya. Hasil diskusinya dikumpulkan anak-anak sama infografisnya. Handphonenya tolong taruh di meja ibu dulu. Ya, mana? Oke. Iya, makasih.
Ya, ya, semua buku catatannya dimasukkan ke dalam tas, lalu siapkan pulpennya saja, alat tulisnya saja. Bersih ya, semuanya masukin sayang bukunya. Bukunya dimasukkan. Ini waktunya 5 menit saja ya anak-anak ya. Ya, silakan dikerjakan tes formatifnya. Ya, dimasukin dulu. Ya, sudah? Oke. Oke ya, ya, baik. Ya, ya sebentar sayang. Nah, dibagiin. Ya, langsung ditulis nama dan nomor absennya. Dan langsung dikerjakan. Ya, kurang? Lebih? Ya. Ya, sebentar ya. Oh, iya. Sudah? Ya udah. Udah kan? Ini siapa ini? Lebih. Ya, sebentar. Ya. Oke, namanya jangan lupa dan nomor absennya. Pertanyaannya mudah sekali, jika kalian tadi memperhatikan jalannya pembelajaran hari ini pasti bisa menjawabnya. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan anak-anak. Ya, 3 menit lagi. Ayo Danu, segera. Ayo Ryan. Oke, silakan dikumpulkan anak-anak. Yuk. Yuk. Ya. Di sini, langsung di sini aja. Sini. Taruh di meja Ibu. Taruh di meja Ibu yang sudah. Yuk. Ya, di sini. Ayo Danu. Vicky, sudah nak? Taruh sini. Ayo, Reja. Ayo. Ya, silakan duduk kembali yang sudah. Ayo Marsha.
Ya, Marsha dikumpulkan, Marsha. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah? Oke, baik. Baiklah anak-anak ya. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk merenung kegiatan pembelajaran hari ini. Coba kita renungkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa? Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Apakah sudah lebih paham? Sudah. Alhamdulillah. Ya, lalu apa sih yang bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan dari kegiatan presentasi kita barusan? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau berpendapat? Ya. Menjelaskan hasil diskusinya jangan terlalu cepat. Oh iya, jangan cepat-cepat katanya. Kenapa tidak boleh cepat-cepat? Karena agar teman-teman Iya. yang lain lebih jelas. Iya, teman-teman yang lain supaya lebih paham ketika menjelaskan hasil diskusinya, jangan buru-buru kata Siti begitu ya. Insya Allah kita bisa perbaiki ya untuk kedepannya ya anak-anak ya. Lalu apakah ada hal lain yang bisa apakah ada hal lain yang ingin anak-anak ketahui di pembelajaran berikutnya? Mungkin ada yang ingin belajar apa gitu, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk pembelajaran kita berikutnya. Kira-kira apa sih yang ingin kita pelajari untuk minggu berikutnya? Ya. Saya ingin tahu, Bu, Oh ya. kenapa di negara kita Indonesia yang sudah memiliki Pancasila sebagai dasar negara masih saja ada orang yang tidak punya agama? Iya ya, kenapa ya? Menarik sekali ya pertanyaannya ya. Kebetulan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara ya Dinda ya. Jadi insya Allah pertanyaan Dinda akan kita bahas di pertemuan kita yang berikutnya. Tidak apa-apa ya Dinda ya? Iya, jadi Dinda ingin tahu ya, yang tadi Dinda sampaikan, ingin tahu tentang apa Dinda? Kenapa di Indonesia masih ada yang tidak punya agama, padahal kita kan menganut Pancasila ya, sila ketuhanan ya kan? Oke, bagus sekali ya. Kita simpan dulu pertanyaan Dinda untuk minggu depan. Baik, yang penting anak-anak, jangan lupa anak-anak belajar lagi ya di rumah ya. Iya, belajar lagi dengan giat ya, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi anak yang sukses. Amin. Supaya cita-cita anak-anak dapat tercapai. Ya, Ibu berharap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang sukses. Mau nggak jadi anak-anak yang sukses? Nah, kalau gitu kita tepuk sukses dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Iya, baiklah anak-anak, waktunya kita pulang ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Ya. Silahkan dipimpin doanya, Dinda. Duduk siap, siap, rapi. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya untuk hari ini ya. Tetap semangat ya dan sehat ya. Baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sini. Pulang dulu. Ya, oke. Selesai, Kat.
Dah.